Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Dan pada kesempatan kali ini gue akan bicarakan di 5 pair. Yang pertama di gold, lalu 2 pair JPY ya, Euro JPY dan GBP Jepang Yen, dan yang terakhir adalah Euro USD dan GBP USD. Oke, bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue taruh playlist di atas ini. Kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini, deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita mulai masuk ke grafik. Tapi sebelum kita bicarain grafik ya, gue akan buka dulu seperti biasa adalah Forex Factory untuk melihat ada big news apa untuk hari ini, Rabu 26 Juli ya. Dan ini udah saya filter yang warna merah dan oranye ya, tidak ada yang terlalu signifikan ya, hanya new home sales. Ini pun oranye di USD ya, nanti malam jam 9. Jadi saya rasa hari ini harusnya marketnya nggak terlalu banyak noise. Sekarang kita akan masuk, dan pertama akan gue bahas adalah di gold ya. Ini kita lagi ada posisi buy Euro Jepangnya, nanti gue akan bahas Euro Jepangnya. Yang pertama di gold, seperti biasa ya, gue juga selalu mengulang-ulang beberapa kali, kita melakukan analisa multi time frame terlebih dahulu dan selalu dimulai dengan daily chart. Kita bisa lihat apa di daily chart, trend dan support and resistennya. Oke, di gold kita melihat bahwa trennya sebenarnya naik. Taunya dari mana? Kita pakai moving average 50, dan di sini dia nge-wave ke atas ya. Dia naik, turun sedikit, naik. Kita bisa ganti dengan line chart. Sudah jelas terlihat trennya adalah bullish ya, atau naik. Nah, lalu kita definisikan candlestick pattern terakhir ya di daily chart. Ini ada, setelah dia koreksi, ada semacam bullish engulfing, dan ini closingnya juga tinggi ya, bullish engulfingnya. Jadi saya rasa bullishnya akan menguasai ya untuk 1-2 hari ke depan di gold. Nah, untuk resisten yang terlihat cukup jelas adalah di atas ini 1978.70, sekarang di 1964. Artinya ada potensi dia naik 147 pips ya kalau dari level saat ini ke atas. Idealnya ada koreksi terlebih dahulu untuk kita cari buy, karena di sini dia juga ada semacam support ya. Ketika dia naik, bentuknya dia nge-wave terlebih dahulu, ada semacam zigzag ya, dia turun sedikit lalu naik, dan kakinya ini di bawah 1954, dan ini dia udah reject dari support tersebut. Kita boleh turunin time frame ke H4 ya untuk mengkualifikasi gerakannya dan mencari entry, karena di dalam trading biasanya kalau kita lakukan analisa, kita melakukan 2 hal. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi trend dan support and resistance, lalu kita memprediksi kemana arah gerakannya. Nah, ketika kita jadi trader, kita melakukan 2 tindakan selanjutnya, yaitu kita mendecide ya, menentukan kita mau entry-nya di mana, dengan pattern apa, dan kita membuat sebuah planning ya, dan bagaimana jika plan tersebut tidak terjadi. Oke, nah kemudian di sini kita melihat ya, ini tadi supportnya saya munculkan untuk level-level yang telah saya garis ya. Di sini support pentingnya dia udah reject ya, 1952. Kenapa level ini penting? Kalau kita turun ke H1, di sini dia bentuk low, high, lower low, lalu higher high kuat. Kita ganti jadi line supaya lebih kelihatan ya, low, high, lower low, higher high. Ini adalah bahu kiri ya, atau Quasimodo level kalau di supply and demand. Dia udah di reject kemarin jam 10 malam, dia udah mental ke atas seperti ini, dan karena saya bullish ya di gold, jadi saya mencoba untuk mencari buy. Di sini kita munculkan untuk indikator sesi Asia yang kotak warna biru ya. Saya kalau tidak muncul seperti ini, kalau dimunculkan dia seperti ini. Artinya sesi Asia sudah kelar dan kita akan memasuki sesi London ya sebentar lagi. Nah, idealnya seperti ini, ya, idealnya adalah dia koreksi terlebih dahulu ya. Di sini ada ekor yang cukup panjang, saya rasa akan lebih baik ya, akan lebih oke kalau misalkan dia bisa koreksi ke level tersebut lebih dahulu ya. Di sini misalkan ada rejection ya di lower time frame M30 atau M15, bisa dijadikan tradingan untuk buy, at least dia kembali ke resisten di sini atau bahkan di level yang lebih tinggi ya, 1971. Nah, di sini juga ada level penting, high, low, higher high, lower low ya. Kita ganti jadi garis ya, kita jadi line ya di sini. Nah, ini level yang menurut saya adalah menjadi target idealnya kalau misalkan bisa tercapai. Jadi 1956 kalau dapat di bawah sampai atas ini ada potensi 145 pips ya. Dan kalau maksimumnya bisa ke sana, tapi saya rasa agak berat ya kalau untuk sampai ke atas sana. Kalau langsung dalam 1 hari, mungkin dalam 1-2 hari ke depan bisa seperti itu. Ya, itu tadi di gold ya. Selanjutnya gue akan bahas Euro Jepang Yen. Dan di sini saya hapus dulu untuk posisi entry kita, dan kita naikin lagi ke daily chart ya.
Di daily chart kita melihat bagaimana identifikasi trend dan support and resistance. Nah, kalau untuk trend dia juga masih bullish ya. Dia juga masih bullish. Memang dia reject dari resistance pada hari Jumat dan ini Senin Selasa dia udah turun, udah koreksi. Tapi koreksinya pun sebenarnya kembali ke area support di sini ya. Dan dia masih berada di atas moving average 50 di daily chart. Sekarang kita turun pelan-pelan ke lower time frame di H4. Nah, yang saya perhatikan di sini di H4 ya, ketika dia naik kuat di sini, ini kan base-nya dia ya, kakinya. Dan kalau kita geser ke kiri, maka di sini dia akan ketemu, di sini jadi resistance, di sini jadi support ya. Artinya level di sini cukup signifikan dan ini menjadi key level dan dia sudah di reject dari hari Selasa kemarin jam 8. Saat ini dia coba bentuk swing low ya di H4. Nah, untuk di lower time frame kita putuskan untuk entry buy dan dia juga udah mulai break di atas dari resistensi Asia, jadi seharusnya dia bisa naik at least ke level atas ini ya 156.70. Karena ini merupakan resisten yang pentingnya di atas ya. Dan ini kalau kita ganti jadi line akan terlihat bentuknya high, low, higher high sedikit, lalu lower low, jadi level di atas ini cukup penting 156.65. Mungkin kita bikin garis ya. Saya kasih warna hijau. Ini adalah untuk ideal targetnya kenaikan di 1-2 hari ke depan untuk si euro Jepang. Jadi potensinya bisa sekitar 80 pips ya, lumayan. Nextnya di GBP Jepang Yen yang kita lihat multi time frame analysis dari daily chart ya, juga sama, masih uptrend. Terakhir dia koreksi bentuk double bottom dan dia ada candle bullish yang kuat dan setelah itu koreksi. Jadi ini seperti dia mau bentuk W ya, jadi formasi W. Jadi ini 1, 2, 3 dan dia harusnya ada satu gerakan naik ke atas. Mungkin saya bikin formasi W-nya. Ini double bottom dan seharusnya dia at least bisa naik ke atas sana. Oke, untuk daily chart seperti itu dan kita lihat di H4. Di H4 dia juga ada candle bullish yang kuat di sini. Itu hari Jumat ya, dan dia udah koreksi untuk nutup imbalance di sini. Di sini pun ada resistance. Jadi imbalance adalah candle momentum yang kuat ya, dan dia ada jarak yang kosong dari candle 1 dan 2 candle setelahnya gitu ya. Jadi imbalance ini harus diisi dan dia udah diisi dan pelan-pelan dia naik. Nah, lalu untuk di lower time frame saya juga perhatikan bahwa di sini ada semacam trend line ya. 1, 2, 3 titik ya, 3 titik kita bikin garis trend line. Di sini ada range-nya Asia juga udah di break ke atas. Nah, ini adalah breakout, tapi sebenarnya breakoutnya masih kurang bagus ya, karena di candle M30 dia belum ada closing candle yang benar-benar di luar dari range-nya Asia. Nah, seandainya ada candle tersebut, maka mungkin ini bisa menjadi satu trigger untuk dilakukan buy ya. Ini akan saya tunggu adalah kalau candlenya bisa berhasil closing di atas dari range-nya Asia, maka ada potensi kenaikan at least mungkin bisa 50 hingga 60 pips dia ngejebol high-nya di atas ini. Untuk GBP Jepang Yen saat ini dia coba-coba turun, jadi saya masih belum entry di GBP Jepang Yen. Oke, nextnya yang dua terakhir ya, Euro USD dan GBP USD. Nah, kita lihat daily chart ini juga bagus ya, uptrend. Koreksi beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5 hari. Ini kalau turun di lower time frame pastinya downtrend ya, di H1 atau di H4 yang mungkin dia downtrend. Tapi yang perlu kita lihat selain trend adalah support and resistance ya. Dan di sini ada resistance yang penting ya, kita ganti jadi line 1, 2, 3, 4 ya kurang lebih, dan levelnya adalah 1.1043. Dia udah koreksi ke level tersebut ya, reject kemarin di daily chart. Dan kita turun ke lower time frame untuk kita kualifikasi level di sini ya. Level di sini itu ada resistance dan dia ada base ya. Jadi ini merupakan key level ya. Karena dia ada resistance dan base yang menjadi demand, ini adalah key level. Key level adalah tempat yang cocok untuk berbalik ya. Dan ini udah di reject di hari Selasa kemarin. Dan untuk hari ini ada swing high yang udah ditembus. Kalau kita turun pakai bar ya, kita lihat pakai bar, maka di sini ada swing high ya, ada high yang udah di break ya, baru-baru ini. Nah,
Kita turun lagi ke lower time frame H1 atau M30, mungkin langsung ke M30. Nah, ini lebih jelas ya, ini bullish ya, ini bullish dan dia ada sesi Asia yang udah di break. Jadi harusnya ini bisa naik ya. Menurut saya karena dia udah cukup oke. Nah, naiknya sampai mana? Tentunya dia akan ngetes resisten yang di sini atau di sini dulu ya, baru setelah itu di level resisten yang kuatnya di atas. Jadi potensi naiknya kalau sampai final itu bisa ke 1.1128 hingga 11.30 ya, 70 pips lumayan. Nextnya terakhir di GBP USD. Kita lihat dari analisa multi time frame, ini juga sama ya. Simple, bullish trend, koreksi kembali ke resistennya yang jadi support. Kita kualifikasi level di sini. Kemarin candlesticknya juga bagus ya, bullish mendekati engulfing. Jadi harusnya ini adalah untuk buy ya level di sini. Dan kalau kita turun ke lower time frame sampai ke M30, di sini pun ada sesi Asia yang udah ditembus ke atas. Jadi harusnya ini bisa naik ya. Dan potensi kenaikannya dari level saat ini, ya. Oke. Dia mungkin akan ngincer resisten di atas sini dan selanjutnya di atas sana ya. Jadi pertama ke sini, yang kedua adalah ke atas sana. Ini mungkin saya bikin garis ya. 1.2960 lalu ke 1.3000 ya untuk angka bulatnya. Jadi potensi 60 pips hingga 120 pips bullish di GBP USD. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.